Ini adalah kali pertama gue nyobain laptop Samsung, apalagi yang versi Chromebook kayak gini. Kalau dilihat di video komersial sih targetingnya ini jelas banget ya, usia pelajar yang butuh laptop untuk dipakai sehari-hari. Jadi bisa apa aja laptop Chromebook ini? Mari sama-sama kita bahas. Oke, balik lagi di Gadgetainment sama gua Divi. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan. PPKM masih diperpanjang, entah sampai kapan. Jadi, mending nonton video ini aja dari rumah. Dan seperti yang tadi gue bilang, di depan gue ini udah ada sebuah laptop dari Samsung. Ini adalah laptop Samsung Chromebook 4. Laptop ini terasa spesial buat gue ya, karena laptop ini tuh pakai Chrome OS yang notabene mirip banget kayak handphone Android. Jadi karena mirip, gue akan coba tes beberapa aplikasi harian di laptop ini dan akan gue pakai untuk kebutuhan harian gue. Apakah mencukupi? Let's see. Dan sebagai gambaran, gue akan kasih tahu kepada kalian dulu spesifikasi dari laptop ini. Samsung Chromebook 4 ini punya dimensi 11,33 x 7,96 x 0,66 inci. Bobotnya ini lumayan enteng, sekitar 1 kg lebih dikit. Ukuran layarnya 11,66 inch dengan resolusi HD 1366 x 768 pixel. Di bagian atas laptopnya ada satu buah kamera webcam dengan resolusi 720p dan speaker stereo yang posisinya ini ada di bagian bawah laptopnya. Kita lihat sedikit port-portnya apa aja yang dipakai. Di sini minimalis banget ya. Di bagian kanan cuman ada Kensington lock dan satu buah slot USB Type A. Dan di bagian kiri ini ada satu buah port USB-C untuk dipakai charging dan juga transfer data. Ada juga satu port micro SD reader dan ada satu buah jack audio. Untuk prosesor yang dipakai ini menggunakan Intel Celeron N4020 dengan kartu grafis Intel UHD Graphic 600. RAM-nya ini 4GB LPDDR4 dan 32GB eMMC dan running di operating system Chrome OS. Menariknya, laptop ini walaupun terkesan standar dan biasa aja, tapi ini udah lolos sertifikasi military grade loh. Ini military grade-nya military standard 810G. Dan kalau kalian perhatiin juga, laptop ini tuh gak ada bautnya di bagian luar, jadi screwless gitu loh. Baru kali ini gue lihat laptop gak ada bautnya. Ini kalau gue misalkan jatuhin karena udah pakai military standard, berantakan gak ya kalau karena gak pakai baut? Tapi gue gak akan ngetes itu sih, karena ini bukan punya gue. Andai punya gue, gak akan gue tes. Oke, kita pindah dikit ke bagian keyboardnya. Keyboardnya ini nggak pakai jenis full size ya, numpadnya ini nggak ada. Tapi feel pas pakai laptop ini tuh keyboardnya menurut gue empuk ya. Travel distance-nya ini juga pas aja buat tangan gue yang lumayan gede. Terus ini juga kayaknya bakal disukain sama anak-anak atau orang tua nih, karena size keycaps-nya ini termasuk yang gede. Nih, coba lihat, control sama alt-nya ini udah segede gini nih tombolnya. Mungkin biar ngurangi resiko typo kali ya. Terus pindah ke trackpad, kesan pertama yang gue tangkep, ini tuh trackpadnya lebar ya ke samping, bukan ke panjang ke atas. Terus modelnya seamless gini, tombolnya juga udah nyatu di semua bagian touchpadnya dan pasti gunain. Ini juga cukup responsif dan kontrol touchpadnya ini bisa disetting mau seberapa cepat atau seberapa lambat. Selain keyboard, orang kalau misalkan pakai laptop itu yang dilihat adalah layar ya. Dan layar di laptop ini sayangnya cuma resolusi HD dan viewing angle-nya ini menurut gua kurang versatile. Coba tengok nih, kalau dilihat dari sudut pandang yang pas sih layarnya cukup oke ya. Meski tingkat kecerahannya ini menurut gue rada kurang. Nah, kalau dilihat dari samping, kiri, kanan, atau atas bawah, baru deh ada tuh namanya color shifting di layar laptopnya. Spesifikasi udah, bagian layar udah, bagian keyboard juga udah. Dan sekarang kita lanjut sedikit ke bagian dalamnya. Gue mau ngeliat apakah laptop ini punya Play Store atau tidak, dan apakah versi Play Store-nya sama atau tidak. Karena gue akan pakai beberapa aplikasi dari Play Store untuk gue coba download dan gue pakai untuk kebutuhan harian gue kalau misalkan gue pakai buat bikin konten. Apakah sanggup? Oke, Play Store-nya ada nih di sini nih, dan kalau dilihat sepintas ini mirip banget sama Play Store versi mobile ya. Sekarang kita coba download beberapa apps yang gue pakai untuk kebutuhan gue bikin konten. Dimulai dari Google Keep dulu nih, karena gue biasa bikin script pakai aplikasi ini. Nah, ini bisa ya, nggak ada masalah untuk di-downloadnya. Sekarang lanjut, kita coba download Canva untuk keperluan gua ngolah grafis. Apakah ada juga aplikasinya? Dan ternyata ini ada juga dan masih bisa di-download. Oke, lanjut yang terakhir, kita coba download Power Director untuk gua ngedit. Dan ternyata bisa loh, ada file juga nih di Google Play Store. Start dulu, itu baru gua coba untuk download, belum gua coba runningin. Apakah maksimal dibuka aplikasinya di laptop ini? Mari sama-sama kita lihat.
Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, si Google Keep. Ini tampilan Google Keep-nya bisa diakses dengan dua mode ternyata ya. Bisa mode memanjang kayak di HP Android seperti biasa dan juga mode full screen. Jelas kalau untuk dipakai di laptop enak pakai si mode full screen ini. Tapi kalau mau sambil multitasking, pakai yang mode mini screen ini juga enak sih. Google Keep lancar, nggak ada masalah. Sekarang kita coba yang kedua, kita buka Canva. Apakah works well juga? Dan Canva-nya ini surprisingly berjalan lancar loh, dengan dua interface yang bisa di-switch secara langsung. Nih, kalau misalkan gue pakai mode mini screen di sini, ini persis layout UI di mobile-nya. Nah, kalau di enlarge ke full screen, tampilannya langsung otomatis kayak di web base. UI-nya berubah total dari UI mobile dan jadi bisa dipakai secara full. Ini gue suka sih, asli, gue suka banget. Kenapa gue suka banget? Karena ini menurut gue bisa di-switch dengan mudah di tampilan UI mobile atau UI yang full kayak di web base. Karena kalau misalkan gue pakai di tablet sekalipun yang memang gue buka dari browser atau dari apps-nya, itu nggak bisa dibuka kayak gini, nggak bisa dikecilin dan digedein dengan dua interface yang berbeda. Tapi kalau di sini ini bisa langsung. Kalau gue mau tampilan mobile, gue pakai yang manjang aja. Kalau gue butuh yang full mode atau full screen, tinggal gue enlarge, tampilannya berubah jadi tampilan web base. Makanya gue bilang gue suka banget di sini. Dan sekarang yang terakhir, kita coba Power Director nih. Apakah Power Director bisa berjalan? Kalau bisa, berarti gue bisa ngedit di laptop ini. Nah, si Power Director ini udah bisa diinstal ya. Terus gue buka juga, tampilannya ini udah mirip sama tampilan desktop editing nih. Cuman ada kendalanya nih. Entah kenapa materi video yang udah gue siapin, yang formatnya Full HD 1080p dengan MP4 atau yang lebih kecil daripada itu sekalipun, ini nggak bisa dibuka. Entah karena filenya nggak support atau prosesornya yang justru nggak kuat. Pas gue cek lagi si filenya, itu sebenarnya kalau misalkan kita preview di galerinya bisa playback, nggak ada masalah. Tapi begitu gue buka di Power Director, entah kenapa nggak mau load masuk dan ada warning di situ tulisannya kalau misalkan file yang gue pakai itu nggak support atau terlalu besar. Jadi bisa diinstal tapi nggak bisa dipakai. Sama aja. Padahal gue udah berharap banget kalau misalkan si Power Director ini bisa dipakai buat ngedit. Lumayan bisa gue rekomendasiin buat konten-konten kreator yang punya budget terbatas gitu. Tapi saya nggak bisa. Jadi ya itu tadi tes yang gue pakai untuk Power Director. Dan biasanya juga kalau misalkan untuk laptop banyak yang nanya, bang kalau misalkan tes zoom gimana? Ya udah langsung aja kita coba. Dan untuk zoomnya ini interface app-nya sih ngikutin yang versi web base ya. Semua fungsi bisa bekerja dengan normal. Hanya gue agak ngerasa ini kameranya kok agak ngelek-ngelek gitu nih. Dan gambar yang ditampilin juga ya gitu aja, ala kadarnya banget kameranya. Mungkin kalau di pairingin sama webcam jadi lebih oke lagi. Share screen bekerja dengan normal, bisa diproyeksiin. Terus background di sini juga bisa diganti dengan sesuka hati kalian. Untuk tes zoom ini agak gimana ya? Menurut gue experience-nya agak nanggung gitu. Karena aplikasinya bisa dijalanin, tapi pas kita pakai kamera depan di laptop ini, ya begitu, kamera laptop 4 jutaan aja yang resolusinya masih ya gitu. Jadi kalau aja misalkan ini kameranya dibikin lebih bagus, mungkin jadi pertimbangan lebih lanjut. Karena kalau nggak gini kan kita mesti pakai kamera tambahan lagi ya, webcam tambahan lagi untuk pakai zoom ini dan ada cost yang dikeluarin lagi gitu. Ya buat zoom 11-12 lah, masih begitulah. Tapi kalau misalkan ini dipakai main game kayak gimana? Ini kan base-nya ada Google Play Store nih, which is harusnya bisa install beberapa game. Gue mau coba dan akan gue tes main game di Samsung Chromebook 4 ini. Apakah bisa? Dan untuk ngetes gamenya, gue nggak akan ngetes pakai game yang terlalu berat ya. Karena baca file kamera di Power Director aja itu tadi udah nggak support kan. Apalagi game berat, gue mikirnya kayak gitu sih. Jadi gue tes pakai aplikasi yang enteng-enteng aja atau pakai game yang enteng-enteng aja. Game pertama yang gue pakai ini adalah Angry Birds. Dan hasilnya seperti yang kita tahu, ini game enteng ya. Tapi di beberapa kondisi pas lagi gue mainin, gue ngerasa ada sedikit frame drop bahkan. Agak starter gitu. Tapi overall gameplaynya ya ini oke-oke aja sih. Paling cara mainnya aja yang perlu disesuaikan. Ganti kebiasaan dari jari ke touchpad buat kontrolnya. Next, game berikutnya yang gue coba, ini gue coba nekat download Mobile Legends Bang Bang. Ini termasuk game yang agak advance ya dibanding Angry Birds tadi. Tapi gue bingung nih, ini nanti kontrol navigasinya kayak gimana? Dan pas gue jajal langsung, ini navigasinya bisa pakai tombol A, W, S, sama D. Terus pakai kursor tanda panah ini juga sebenarnya bisa. Tapi untuk fungsi lainnya, gue nggak nemu shortcut order di keyboardnya kayak gimana. Alhasil ya pakai touchpad ini untuk mencet tombol-tombolnya. Jadi agak ribet aja gitu.
Sebenarnya untuk runningin beberapa game, laptop ini udah cukup kuat, bahkan bisa. Dan semua game yang ada di Play Store, gue cek juga ada di sini, even PUBG Mobile sekalipun. Tapi ya obstacle-nya itu tadi, kita diharuskan main pakai keyboard. Udah gitu kalau misalkan keyboardnya nggak support, gimana cara gerakinnya? Apalagi kalau game kayak Mobile Legends tadi ya, aku mesti pakai si touchpad kayak gitu, main satu-satu, jadi lebih ribet aja gitu. Dan gue nggak tahu kalau misalkan ngegame di sini itu dianggapnya main game di emulator atau tidak, karena kan ngegame-nya nggak pakai emulator di handphone ini, dia pakainya langsung kan, bener-bener ada sistemnya dari si laptop ini. Dan untuk sekedar hiburan, ini bisa lah dipakai buat main game Angry Bird atau game Wisnu tuh yang swipe up skateboard. Di sini bisa tapi pakai touchpad kayaknya. Oke, kayak itu tadi pembahasan gue tentang si Samsung Chromebook 4. Menurut kalian gimana? Apakah worth it? Harganya sekitar 4 jutaan, terus dapatnya Chrome OS kayak gini. Paling keluhan gue sih cuman ada di memorinya ya, yang cuman eMMC 32 GB aja. Handphone aja 64 GB udah megap-megap. Ini laptop 32 GB. Tapi untuk keperluan enteng kayak nulis, ngetik, browsing, ini masih oke banget dan enak untuk dipakai. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar produk ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayak cukup segitu dulu video gue tentang si Samsung Chromebook 4 ini. Please like and subscribe, share ke teman-teman kalian, bilang kalau Gadgeteman bikin video baru. Dan akhirnya tadi cabut, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.